Seru nggak nih sahabat? Tapi sebelum nyobain latihan fisik ala tentara, lebih baik kita pemanasan dulu. Daripada kaki dan tangan kram dan sakit, lebih baik melenturkan otot-otot biar badan kita bisa seperti prajurit TNI ya kan? Nah, sahabat RTV, saat ini saya sedang ingin bersiap-siap karena ingin mencoba kemampuan fisik para tentara angkatan udara nih, yaitu halang rintang. Kira-kira saya seberapa kuat nih menyelesaikan tantangan-tantangannya? Keseruannya akan seperti apa? Yuk, ikuti permainannya. Let's go! Bukan cuma di reality show atau di tempat olahraga ya sahabat. Di Sekolah Pendidikan TNI Angkatan Udara Boyolali, Jawa Tengah ini, kita juga bisa menguji kemampuan fisik kita nih. Ada 25 jenis rintangan halang rintang di sini. Seluruh rintangan dibuat untuk mensimulasikan rintangan yang ada di lapangan. Mulai dari melompati balok halangan, meniti balok di tengah parit, merangkak melewati kawat berduri, melompati gelondongan kayu yang disusun meninggi, hingga memanjat jenjang panjatan tegak seperti ini. Luar biasa pedesnya sahabat. Next, ini masih ada satu tantangan yang menarik banget. Yuk kita coba sampai akhir. Let's go! Untungnya nih, masyarakat umum tidak perlu melewati semua rintangan yang ada. Beda dengan prajurit TNI. Mereka harus melalui seluruh halangan ini dengan seragam lengkap dan membawa senjata dan tas perlengkapan seberat 10 kg. Soalnya pelatihan ini jadi pendidikan dasar untuk menguji kemampuan fisik dan mental para prajurit. Gimana? Sanggup nggak sahabat? Tujuan dari materi ini adalah yaitu untuk sebagai pembinaan, ya pembinaan fisik untuk menghadapi geografis kita, yaitu karena kita bertugas di lapangan, kita harus mempunyai pembinaan jasmani yang bagus, keselamatan jasmani yang bagus untuk mendukung kegiatan-kegiatan kita di lapangan. Ada satu materi halang rintang yang cukup memacu adrenalin nih sahabat, yaitu rappelling atau meluncur turun dari ketinggian 15 meter dengan tali. Cocok banget buat sahabat yang suka memacu adrenalin. Karena aku juga suka ketinggian gitu ya, dan pernah mencoba sekali di kawasan Bogor, Jawa Barat, melakukan turun tebing sekali, dan untuk kesini jadi makin terbiasa, dan tadi mencoba 2 kali karena penasaran dan alhamdulillah sudah mencoba. Nah, saatnya saya mencoba. Setelah tadi mengikuti rangkaian dari halang rintang, dan yang terakhir tadi saya juga mencoba turun tebing dari ketinggian 15 meter. Ternyata luar biasa serunya dan saya bisa melewati rasa takut, bahkan fisik saya ternyata masih strong. Sahabat sih harus coba ketika kesini. Dari Solo, Jawa Tengah, Olivia Ferrari dan Zaki Syahal, RTV. Halo, selamat pagi sahabat RTV, selamat pagi juga Kenia. Selamat pagi Oscar, nih sahabat RTV ini habis weekend ya, jadi yang masih ngantuk jangan ngantuk-ngantuk nih, ayo bangun untuk memulai awal pekan ini hari ini Senin 9 September 2024 dengan semangat dan tentunya sebelum mulai aktivitas menyaksikan Lensa Indonesia Pagi ya. Tentunya harus tetap semangat dan strong supaya bisa mengikuti yang seperti tadi ya. Kayak Olive tadi ya. Ala-ala militer ya. Betul, semangat dong ya. Nah, ada informasi apa di Lensa Indonesia Pagi hari ini Oscar? Ada informasi yang menarik tentunya ini untuk timnas Indonesia yang akan berhadapan dengan Australia dan sedang bersiap-siap untuk pertandingan besok malam ya. Wah, kita harus mendukung tentunya ya, dan pastinya kita saksikan juga informasinya di Lensa Indonesia Pagi. Kali ini bersama saya Kenia Gusnaini dan saya Oscar Haris. Ya, Lensa Indonesia Pagi kita awali dengan informasi wisata ya. Nih Oscar tahu dengan karakter Shaun the Sheep? Tahu dong. Nah, pengen ketemu nggak nih dengan karakter Shaun the Sheep nih? Yang domba-domba itu ya? Betul, atau mungkin ingin bercengkrama dengan kelinci. Nah, bisa banget nih Oscar. Iya, ini selain itu juga ada mini horse atau juga kuda mungil yang bisa kita jadikan hewan peliharaan. Nah, seperti apa keseruannya? Yuk kita intip pameran hewan peliharaan internasional yang satu ini.
TV, di belakang saya lihat nih, ada domba yang mirip banget sama karakter film. Apa coba? Iya benar sahabat RTV. Nah ini domba-dombanya bisa dipelihara loh. Seperti apa ya caranya? Yuk simak liputannya. Gemes banget ya sahabat. Paduan warna hitam dan putih dengan bulunya yang tebal membuat domba-domba ini enak banget buat diajak main. Ada beberapa jenis domba di sini, mulai dari Valais Black Nose hingga domba Merino. Selain diajak bercengkrama, semua domba ini bisa kita bawa pulang buat dipelihara ya sahabat. Harganya mulai dari 20 juta untuk jenis Merino hingga 150 juta untuk jenis Valais Black Nose. Domba-domba ini berasal dari Swiss, tapi generasi ini sudah hasil peternakan Indonesia. Jadinya perawatannya sudah tidak terlalu sulit. Tapi tetap harus di dalam lingkungan yang sesuai dengan bulunya yang tebal. Negara asalnya dingin. Sebenarnya kalau kita mau piara di lingkungan rumah, seperti kalau hewan kucing Anggora kan bulunya tebal tuh, gampang rontok. Nah mungkin seperti itu ya, maksudnya kita kasih space yang agak besar, terus dengan suhu ruangannya yang oke untuk dia, karena dia bulunya aja sih tebal gitu. Di acara yang berlangsung di Tangerang Selatan, Banten ini, kita juga bisa bermain dengan mini horse atau kuda mungil. Kita bisa memberi makan dengan wortel dan rumput yang disediakan panitia. Selain itu, kudanya juga bisa diajak lari berputar seperti koboi. Tapi ingat, gak bisa ditunggangi ya, apalagi oleh orang dewasa. Bagus nih, jadi ini kan Pet Expo, jadi nggak cuma anjing aja ya, nggak bosen. Terus saya kan bawa anak 2 tahun, dia happy sih bisa main sama kuda. Yang tak kalah lucu tentu saja pasukan kelinci ini nih sahabat. Selain bisa bermain bersama, kita juga bisa memberi makan pasukan kelinci ini dengan cara memancing. Lucu kan? Jadinya bukan hanya belanja, pengunjung juga bisa berinteraksi dengan aneka hewan peliharaan yang ada di sini. Jauh-jauh datang ke sini buat lihat pertama hewannya seperti apa. Siapa tahu kan kita berkeinginan buat pelihara lagi. Yang kedua kebutuhannya lengkap. Karena kalau misalnya kita sengaja ke pet shop, kadang ada aja yang di pet shop A ada ini, tapi begitu kita cari yang B nggak ada gitu. Tapi kalau di sini kan dikumpulin semuanya, jadi kita lebih efisien ke waktu aja sih. Pameran internasional hewan peliharaan ini menampilkan berbagai macam jenis peliharaan, mulai dari hewan peliharaan normal seperti anjing dan ikan hias, hingga hewan eksotis seperti reptil dan ular. Dari Tangerang Selatan, Banten, Salsabila Alkatiri dan Fajar Rizky, RTV. Kita beralih ke informasi politik sahabat. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, mulai menyusun strategi politik sambil menunggu pengumuman penetapan calon oleh KPU Jakarta 22 September mendatang. Nah, salah satunya nih dengan terus mendekati warga Jakarta di berbagai kesempatan seperti saat Car Free Day di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat nih Oscar. Kira-kira apa saja ya yang dilakukan Pramono Rano di kawasan CFD? Kita lihat bersama informasinya. Si Mamat ke alun-alun kota. Amin. Membeli baju bareng si Maya. Cakep. Nih, Pramono dan Rano mimpin Jakarta. Bikin maju dan tetap jaya. Jalan lurus, gerbong kereta. Asik. Kereta kawat ekonomi keretanya. Maju terus kota Jakarta. Yuk kita rawat fasilitasnya. Wah, boleh juga nih Pramono Anung berbalas pantun sama salah seorang warga Jakarta di kawasan Car Free Day di Bundaran HI Minggu pagi. Bakal calon gubernur Jakarta itu menyempatkan diri untuk jalan sehat bersama pasangannya Rano Karno di kawasan Car Free Day ini. Wah, tentu saja kehadiran mereka untuk berolahraga di kawasan bebas kendaraan ini bikin warga gagal fokus. Warga berebut untuk bersuah foto dengan mereka berdua. Tapi apa iya Pramono dan Rano hanya sekedar olahraga pagi di kawasan Car Free Day? Saya jujur kurus nih, 2 kilo turun. Ini gara-gara Mas Pram nih. Biasanya saya olahraga di rumah, paling keliling kompleks setengah jam. Wah kalau sekarang nih, makanya saya bilang Mas, paksa saya sampai November kita jalan di sini yuk. Mudah-mudahan bisa langsing dikit lah. Kenapa kami datang ke Car Free Day? Ketika masyarakat ada di sini cukup banyak.
dan kita bisa mendengar banyak masukan keluhan dari masyarakat. Bahkan saya pribadi kemarin 4 datang ke kawinan, 3 tidak diundang. Kenapa saya datang? Saya ingin mendapatkan apa respon masyarakat. Artinya mereka udah mulai kenal saya pribadi. Car Free Day jadi ajang bagi Pramono Rano untuk mensosialisasikan diri, memberi kesempatan untuk bisa mengenal sosok yang akan bertarung di Pilkada Jakarta. Lantas, apa cuma memperkenalkan diri, Pak? Masa nggak ada gagasan yang dijual ke warga Jakarta? Dulu yang Ahok bagus, Pak. Balai kota dihidupkan, pasti dihidupkan lagi. Tapi kita sempurnakan. Pak Anies dengan rumah hunian padat dan juga untuk resapan biopori yang bagus kita lanjutkan. Saya pribadi udah WA Mas Anies minta waktu dan saya udah berkomunikasi dengan Pak Ahok dan saya juga akan bertemu dengan Pak Heru apapun sebagai PJ Pak Heru juga. Mendekatkan diri dengan warga, jual gagasan, dan berkomunikasi dengan mantan gubernur menjadi prioritas Pram Rano sebagai strategi awal sebelum penetapan calon gubernur dan wakil gubernur oleh KPU Jakarta pada 22 September nanti. Dari Jakarta, Arista Damelia, Ian Muhammad, RTV. Sahabat RTV, meski belum memasuki masa kampanye, artis Raffi Ahmad mempromosikan adik iparnya, JJ Richie Ismail, yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bandung Barat di hadapan ribuan warga Lembang nih. Iya, Raffi menjanjikan JJ dan Asep dapat membawa perubahan dan meningkatkan pariwisata Bandung Barat. Di hadapan ribuan warga Gudang Kahuripan Lembang, selebriti Raffi Ahmad mempromosikan adik iparnya Richie Ismail atau yang dikenal dengan JJ Govinda sebagai calon Bupati Bandung Barat berpasangan dengan Asep Ismail. Padahal berdasarkan jadwal KPU, kampanye baru mulai dilaksanakan pada 25 September. Turut hadir pula istri JJ, Syahnas, dan istri Raffi, Nagita Slavina. Dengan popularitas yang dimiliki, keluarga selebriti ini mengajak warga untuk mendukung pasangan calon JJ dan Asep Ismail dan menjanjikan peningkatan pariwisata Lembang. Paling penting, mana suaranya untuk Kang JJ? Suaranya untuk Kang Asep? Insya Allah, gaskan untuk Kang JJ dan Kang Asep. Kita harus bawa Bandung Barat ini lebih maju lagi, setuju? Pariwisatanya harus ditingkatkan. JJ dan Asep pun merasa percaya diri dapat memenangkan pilkada di Bandung Barat karena didukung oleh parpol pendukung presiden dan wakil presiden terpilih. Kita juga alhamdulillah kita diusung langsung sama partai pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, PAN dan Gerindra. Jadi insya Allah kalau dari pusatnya selaras dengan bawah provinsi dan kabupaten itu insya Allah lebih mudah. Selain mendapat kekuatan dari PAN, Gerindra, serta 6 parpol non-parlemen, dukungan kakak ipar JJ, yakni Raffi Ahmad, juga layak diperhitungkan. Meniti karir sebagai artis sejak usia remaja, kini Raffi Ahmad menjadi sosok selebriti dan pengusaha yang sangat terkenal di tanah air. Yang paling sederhana, popularitas Raffi dapat kita lihat dari jumlah pengikutnya di media sosial. Ada 75,9 juta pengguna Instagram yang mengikuti pemilik akun Raffi Nagita 1717 ini. Mampukah popularitas Raffi memenangkan JJ? Pilihan ada di tangan warga Bandung Barat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Informasi lainnya sahabat, baru saja dilantik sejumlah anggota DPRD Kota Serang periode 2024-2029 langsung menggadaikan surat keputusan pengangkatan mereka ini kepada pihak bank. Wah, kira-kira kenapa ya? Ini bahkan Oscar jumlah pinjaman dengan agunan SK diperkirakan bisa mencapai 1 miliar rupiah. Fenomena menggadaikan surat keputusan pengangkatan anggota DPRD mulai marak terjadi di sejumlah daerah, termasuk di Kota Serang, Banten. Ada sekitar 5-10 anggota DPRD Kota Serang yang mengajukan pinjaman uang kepada pihak bank dengan menggadaikan surat keputusan jabatan. Padahal mereka baru saja dilantik sebagai wakil rakyat untuk periode 2024 sampai 2029. Fenomena ini diungkapkan Sekretaris DPRD Kota Serang, Ahmad Nuri.
sampai 10 lah. 10 ya? 5 sampai 10 ya. Saya nggak kurang hafal nama-nama itu. Kira-kira itu bisa diproyeksikan bertambah atau gimana itu? Ya tergantung kebutuhan anggota dewan lah saya kira. Kan itu mah diberikan hak juga, tidak ada larangan untuk mengambil bank. Kalau itu jadi tinggal mekanismenya kita nanti membuat aturan untuk dipotong oleh bank, itu aja. Sejumlah bank melalui bermacam produknya menawarkan dana yang variatif kepada anggota dewan yang mengajukan pinjaman dengan SK mulai dari 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Apa yang menjadi penyebab fenomena anggota dewan menggadaikan SK? Mungkinkah hanya karena masalah ekonomi? Atau mungkin untuk mengembalikan biaya politik selama gelaran pemilu 2024? Dari Serang, Banten, Herbert Marbun, RTV. Baik, kita tinggalkan dulu informasi politik, kita beralih ke informasi lainnya ya. Sahabat, hujan yang tidak kunjung turun membuat warga Dusun Batur Turu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta harus berjuang berburu air bersih sejak 3 bulan terakhir ini. Ya, ironis warga hanya mengandalkan satu sumur bor yang ditempuh dengan berjalan ratusan meter. Musim kemarau membawa petaka bagi warga di Padukuhan Batur Turu, Kelurahan Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Karena musim kemarau membuat mereka sulit untuk mendapatkan air bersih sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Mereka pun berusaha untuk mencari air bersih. Ironis, hanya tempat ini terdapat sumur bor yang sudah tidak terpakai dan menjadi sumber air bersih satu-satunya di wilayah Batur Turu. Satu-satunya sumber memang cuman ada di sini karena apa ya, di wilayah Batur Turu ini rata-rata tandus karena apa, adanya cuman bebatuan. Seandainya ada lapisan tanah itu cuman tipis sekali. Batur Turu merupakan wilayah yang tandus karena minim lapisan tanah yang membuat air tidak tertampung secara maksimal di bawah permukaan tanah. Kondisi ini pula yang membuat air bersih menjadi langka setiap musim kemarau tiba. Dan karena kondisi itu pula, Sutarmi, warga Batur Turu ini harus berjalan kaki menempuh jarak sedikitnya 500 meter untuk sampai ke tempat sumur bor. Tak ada pilihan, karena Sutarmi harus memenuhi kebutuhan air keluarganya. 2 trigen. 2 trigen. Iya. Sudah sejak kapan Bu ambil di sini? Sejak kemarau. Berapa bulan terakhir? 3 bulan ya Bu? Iya. Biasanya buat apa Bu kalau ambil di sini? Buat Bu? masak, buat mandi. Masak, mandi ya? Iya. Satu hari biasanya habis berapa trigen Bu? Ya 2 trigen. 2 trigen itu? Iya. Sutarmi dan 26 kakak Batur Turu harus berjuang membawa setidaknya 2 wadah besar untuk menampung air bersih dari sumur bor yang entah berapa lama bisa mencukupi kebutuhan mereka. Solusi lain adalah kepanjangan tangan pemerintah. Sutarmi dan warga Batur Turu lainnya berharap dibuatkan sumur gali resapan yang bisa menampung lebih banyak air bersih setiap musim kemarau tiba. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Maulana Zubair, RTV.